Israel menyerbu konsulat di Damaskus, konsulat Iran, itu melanggar konvensi PBB nomor 51. Makanya Iran bersikap Dan dunia memaklumi. Dan dibolehkan oleh PBB. Nah, kalau misalkan nanti Israel melakukan serangan balik atas serangan Iran ini, pasti Israel akan dikutuk. Nah, yang para analis internasional khawatirkan adalah Israel mencari jalan lain. Atau melakukan operasi-operasi lain sebagai tindakan misalkan dia akan menyeret Iran ke dalam konflik yang lain. Misalkan gini, Israel menyerbu Hizbullah di Lebanon habis-habisan, dan kita tahu bahwa Hizbullah itu adalah proksinya Iran. Nah, Hizbullah akan dihajar habis-habisan, Iran terpancing. Nah, disitulah masuk ke perangnya situ. Perang di situ, dan dunia tidak lagi merespon seperti ketika Iran menyerang Israel dan dunia memakluminya. Bertemu lagi di podcast Apa Kabar .news di obrolan redaksi. Kita sekarang mau bahas soal isu internasional yang menjadi perhatian dan kekhawatiran kita juga ya Pak Budi. Ya. Sehari setelah Lebaran kemarin, tanggal 13 hari Sabtu ya itu. Hari Sabtu tanggal 13 April malam, kita disuguhi berita yang cukup mengejutkan ya Pak Budi. Ya. Iran menyerang Israel dengan ratusan misil dan drone ya. Nah, apakah ini sebagai tindakan balas dendam Iran atas aksi serangan dari Israel terhadap konsulat yang di Syria, atau ini memang bentuk dukungan Iran terhadap perjuangan pejuang Hamas Palestina? Nah, ini kan menjadi satu bahasan yang menarik ya, tapi yang jelas ini pengaruhnya secara global langsung terasa, juga pengaruhnya terhadap kita juga sangat terasa. Nah, kira-kira Pak Budi, ini yang melatar belakangi serangan Iran ke Israel itu apa sih sebenarnya bacaan Pak Budi ini? Ya, kalau peristiwanya kan Iran mengatakan ini balasan atas serangan Israel ke konsulat konsulat Iran di Damaskus di Syria yang menewaskan beberapa jenderal ya. Nah, memang kalau ditanya apakah ini terkait dengan Palestina dan apakah Iran ini sebagai bentuk pembelaan terhadap Palestina, ini kita baca begini saja lah, bahwa jenderal-jenderal yang tewas di konsulat itu adalah mereka yang berasal dari Al-Quds atau pasukan elit Garda Republik. Jadi di Iran itu kan ada dua tentara ya, tentara reguler seperti kita lah TNI, tapi ada tentara Korps Garda Republik yang dibentuk Khomeini pada saat revolusi Iran. Nah, di situ ada pasukan elitnya Al-Quds. Nah, ada jenderal-jenderal di sini itu yang dia bertugas misalkan Muhammad Reza Zahidi, Brigadir Jenderal Muhammad Reza Zahidi itu adalah jenderal yang bertugas eksternal, termasuk dia menjalin hubungan dengan kelompok Hamas, Hizbullah, gitu kan. Nah, jadi Iran itu membentuk proksi, tapi proksinya bukan negara, tapi satuan militan. Jadi Hamas, Houthi, Hizbullah, dan beberapa kelompok bersenjata di Timur Tengah yang Iran menamakan itu the axis of resistance. Jadi sumbu perlawanan lah terhadap Barat. Nah, kemungkinan karena jenderal-jenderal ini dulu yang membina Hamas dan Hamas menyerang Israel 7 Oktober, dan kemudian juga mereka membina Hizbullah dan Houthi, ya Israel menghajar lah di Damaskus. Jadi
apakah itu membela Palestina atau membela kepentingan Iran sendiri, ya banyak yang mengatakan ya itu kepentingan Iran sendiri ya. Oke. Tapi tidak langsung terkait juga dengan kelompok Hamas, Hizbullah gitu. Nah, itu Pak Budi, setelah serangan yang cukup mengejutkan ini ya, bahkan ada yang menyatakan, banyak pihak yang menyatakan bahwa ini Iran menemukan momentumnya gitu ya untuk untuk menyatakan sikap perlawanan terhadap Israel ya. Iya. Nah, tapi kalau dilihat ya, kita baca juga reaksi internasional itu tidak cukup tidak cukup heboh juga ya terhadap serangan. Ya. Jadi gini, yang mendukung nggak juga luar biasa, yang mengecam juga nggak juga luar biasa nih. Kira-kira gimana nih? ya gini, kita itu selama ini kan berpikir dunia ini zaman dulu perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet ya. Blok Barat, Blok Timur ya. Nah, sekarang kita berpikir juga sekarang dunia ini ada blok Amerika, ada blok Rusia, Cina gitu. Nah, dengan pendekatan ini kemudian orang bertanya kenapa Cina nggak mengecam terlalu kuat, atau Rusia tidak mengecam, atau Rusia tidak menyatakan dukungan secara terbuka. Dan Amerika sendiri bilang, Biden mengatakan ke Israel mau balas dendam, don't gitu jangan. Gitu. Nah, kita cara melihat dunia sekarang ini jangan seperti zaman dulu, seolah-olah benar-benar terpisah antara blok ini blok itu ya. Dulu ada, kalau bahasa Inggris namanya Iron Curtain ya, jadi betul-betul pemisahannya tegas ya. Antara Uni Soviet dan Barat itu politiknya terpisah, ekonominya terpisah, nggak ada kontak. Nah, sekarang itu meskipun dikatakan bahwa ada blok Amerika, blok Cina, blok Rusia, kontak-kontak sosial, kontak-kontak ekonomi mah ada. Bahkan antara Cina dan Amerika kontak budaya ada. Banyak mahasiswa Cina di Amerika ya, bahkan Cina sendiri adalah pembeli microchip Taiwan gitu ya. Jadi ini semua negara di dunia itu hati-hati, termasuk Cina ya, karena kalau terjadi perang eskalasinya terus, jangan lupa Cina itu kan dia memproduksi minyak cuma 5 juta barrel per hari, konsumsinya 15 juta barrel per hari. Artinya ada ketergantungan. Artinya langsung dengan Amerika. 10, 11, 12 juta barrel per hari dia tuh beli dari Timur Tengah, dari Rusia, terbesar dari Saudi Arabia dan negara-negara Arab seperti Oman gitu. Nah, jadi kalau perang sampai eskalasi, berarti kan Cina pasokan yang 12 juta barrel per hari dari Timur Tengah itu terganggu. Harganya naik. Padahal Cina itu negara yang lapar terhadap energi. Makanya sangat hati-hati. Rusia kenapa dia dekat dengan Iran kan? Jadi suplai senjata Soviet ke Iran ada dulu, Rusia ke Iran ada, dan Iran pun kan memberi sumbangan teknologi militer ketika Putin menyerbu Ukraina gitu. Nah, Putin juga tidak mendorong Iran untuk lebih lanjut karena Israel sama Rusia itu sekarang ada pada hubungan yang paling mesra di bawah Putin dan Netanyahu. Jadi misalkan ketika semua negara Barat menghimbau dunia untuk boikot Rusia, Israel kan enggak ketika menyerang Ukraina. Amerika minta Israel atau si Ukraina, Zelensky minta Israel kirim senjata, Benjamin Netanyahu tidak. Kemudian Netanyahu tidak mengutuk Ceknya atau apa. Jadi hubungannya mesra sehingga semuanya hati-hati. Oke, Pak Budi, kalau kalau misalnya respon global terutama negara-negara kuat ya, Amerika, Rusia, Cina itu
bersikap hati-hati itu kan dengan kepentingan-kepentingan itu kan ada kepentingan-kepentingan di dalamnya, kepentingan-kepentingan domestik, kepentingan-kepentingan bilateral mereka. Nah, sikap kehati-hatian ini akan bertahan sampai kapan dan apa yang bisa menyebabkan kehati-hatian itu menjadi kekhawatiran? Nah, ini yang Amerika mengatakan dia tidak mau mendukung serangan balik Israel. Oke. Semua negara seperti itu. Tapi setelah kemarin serbuan Iran itu kan Netanyahu mengatakan kabinetnya kabinet perang. Nah, kabinet perangnya bertemu 2 kali dan mengatakan harus dibahas. Iya, memang ada skenario ya. Kita melihat memang kita membaca juga pemerintah Netanyahu ini sedang mempersiapkan serangan balasan ya. Ya, cuma kan bentuk serangan balasannya seperti apa, kapan dan di mana. Nah, kita tahu bahwa beberapa kali Israel itu Mossad melakukan pembunuhan terhadap ahli-ahli nuklir Iran di Teheran. Yang terakhir tahun 2020 Mohsin Fakhrizadeh itu ahli nuklir yang mendesain nuklir Iran itu dibunuh di Teheran pakai artificial intelligence yang dikendalikan dari Tel Aviv. Nah, apakah akan seperti itu atau misalkan beberapa analis barat mengatakan kan begini ya, Israel menyerbu konsulat di Damaskus, konsulat Iran itu melanggar konvensi PBB nomor 51. Makanya Iran bersikap Dan dunia memaklumi. Dan dibolehkan oleh PBB. Nah, kalau misalkan nanti Israel melakukan serangan balik atas serangan Iran ini, pasti Israel akan dikutuk. Nah, yang para analis internasional khawatirkan adalah Israel mencari jalan lain atau melakukan operasi-operasi lain sebagai tindakan misalkan dia akan menyeret Iran ke dalam konflik yang lain. Misalkan gini, Israel menyerbu Hizbullah di Libanon habis-habisan, dan kita tahu bahwa Hizbullah itu adalah proksinya Iran. Nah, Hizbullah akan dihajar habis-habisan, Iran terpancing. Nah, disitulah masuk ke perangnya situ. Perang di situ, dan dunia tidak lagi merespon seperti ketika Iran menyerang Israel dan dunia memakluminya. Nah, jadi Joe Biden mengatakan jangan melakukan serangan balasan dalam konteks serangan Iran atas balasan di konsulat. Kan kalau misalkan sekarang dia nyembuh Hizbullah habis-habisan di Libanon, Iran terpancing, maka itu sudah di luar tema. Dan itu kan memungkinkan ya kan? Itu memungkinkan. Dan berbagai strategi perang kan macam-macam gitu ya. Pembenarannya pun pasti macam-macam. Nah, gini Pak Budi, ya kalau misalnya per hari ini kita melihat respon global seperti itu gitu kan. Nah, apakah memang Israel itu akan dalam tanda kutip menuruti atau memang diam-diam dia sekarang sedang menyusun? Benjamin Netanyahu ada keperluan untuk menampilkan diri sebagai pemimpin yang kuat, untuk supaya oleh rakyatnya dilihat bahwa Israel kuat dan demi kepentingan nasional Israel dan kepentingan politik pribadi Netanyahu yang terancam korupsi juga. Netanyahu juga sebelum Hamas menyerang 7 Oktober kan sedang ada demo besar. Dia mengangkangi Mahkamah Konstitusi. Itu demo besar yang menuntut mundurnya Netanyahu, dan ada serangkaian tuduhan korupsi. Nah, kalau nggak ada cara lain ya untuk memelihara popularitas dia, jadi harus menunjukkan bahwa kita sedang berperan nih dengan, artinya menciptakan areal perang baru. Ya, artinya demi kepentingan politik dalam negeri Netanyahu juga dia akan mencoba membalas Iran gitu ya. Nah, artinya kita masih khawatir. Apakah ada eskalasi baru gitu kan sebagai tindakan balasan Israel terhadap serangan Iran itu? Nah, pertanyaannya
tindakan Israel itu akan seperti apa. Nah, tapi gini Pak Budi ya, sambil kita nanti melihat, membaca bentuk-bentuk serangan balasan Israel terhadap Iran nanti seperti apa. Toh ini dampaknya sudah mulai terasa ya Pak Budi. Betul. Ya, dampak global, kekhawatiran termasuk dampak ke kita nih, dampak ke nasional kita. Iya. Terakhir yang indikator yang paling jelas adalah melemahnya rupiah. Iya. Ya, melemahnya rupiah ini termasuk paling tinggi ya dalam 20 tahun terakhir ya. Sekarang 16.000 berapa ya? 16.000 lebih ya, udah menyebut hampir 16,5. Apakah ini juga pengaruh dari dampak itu? Sebetulnya kan rupiah melemah itu terjadi sebelum serangan. Ya. Jadi memang di dunia sedang terjadi penguatan dolar ya terhadap semua mata uang. Jadi di Amerika sekarang inflasi sedang tinggi, maka rumus inflasi kan kalau inflasi tinggi naikkan suku bunga. Jadi di Amerika inflasi tinggi, naikkan the Fed itu Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga sehingga orang mengalihkan investasinya ke dalam dolar gitu. Ya otomatis ini akan menyedot dolar dari mana-mana ke Amerika karena mengejar bunga yang tinggi. Nah, dolar menjadi mahal. Nah, sebelum perang serbuan Iran, ya dolar sudah mahal. Ya udah 15 sih memang. Sudah 15 ya, dan padahal sebenarnya asumsi APBN kita kan 15.000 ya untuk 2024. Nah, harga minyak dunia 82 barrel. Sebelum perang Iran menyerbu Israel kemarin, harga minyak kan sudah naik di atas 89 barrel, padahal APBN di 82 dolar. Ini adalah angka-angka yang terlampaui sebelum serbuan Iran. Nah, kalau sekarang terjadi eskalasi dan mendorong dolar naik, pasti dolar akan naik ya, dan saya kira kita akan dihadapkan pada kenyataan bahwa kita harus menaikkan harga BBM, mengurangi subsidi. Nah, ini kan sering ya kita ketika terjadi misalnya konflik, ketika terjadi insiden internasional yang mempengaruhi semua tatanan terutama ekonomi, Indonesia kok gampang banget gitu kepengaruhnya gitu. Apakah fundamental kita memang nggak kuat, atau ketergantungan kita terhadap ekonomi global itu masih begitu tinggi, Pak Budi? Ya, sebenarnya kan exposure ekonomi kita terhadap ekonomi internasional tuh ya tinggi ya, terutama minyak. Setelah kita tidak jadi negara OPEC lagi, setelah kita dulu kan kita surplus minyak, sehingga kalau ada kenaikan harga minyak kita dapat rezeki. Nah, sekarang kan konsumsi BBM kita 1,3 juta barrel per hari, sementara produksi kita turun dari 800.000 barrel ke 600. Tadi pagi saya baca sekarang tinggal 550-an. Jadi kita mengimpor minyak sekitar 700-800 ribu ya. Hampir setengah dari kebutuhan kan? Ya, itu 800 ribu barrel per hari pastilah. Ada kekhawatiran bahwa kalau perang ini terus bereskalasi, ya ini akan naik ke harga $100 lebih gitu. Nah, ya untuk setiap kenaikan harga minyak $5 per barrel aja nih, ini angka dari ESDM, subsidi akan bertambah 0,19 triliun gitu. Setiap kenaikan kurs rupiah $100 aja terhadap dolar, maka subsidi akan bertambah 0,03 triliun. Artinya beban APBN kita kan semakin berat ya. Nah, ketika harga minyak naik, inflasi kita akan naik. Inflasi kita naik, di APBN kita mencanangkan inflasi terkendali di 2,8, itu bisa naik. Kalau inflasi naik,
ya bunga Bank Indonesia akan naik supaya rupiah tidak yang terasa ya sedot. harga naik. Iya. Usaha naik gitu. Boleh Mairan? Silakan. Ya. Ini kan kemarin Menteri Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM setidaknya sampai Juni 2024. Berarti kan pasca Juni bisa naik gitu, berarti kan logikanya begitu. Setidaknya sampai Juni 2020. Ya kalau misalnya pengaruh-pengaruh eksternal ini masih tinggi gitu kemungkinan besar iya. Iya kan? Iya. Karena di kita mah kalau nggak naikin teh atel sih kan tanya. Gitu ya Pak Bro ya. Kalau misalnya tekanan-tekanan atau peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian di internasional yang memengaruhi kemampuan ekonomi kita ya otomatis ya pasti ya. Iya pasti. Jadi yang harus kita lihat kan tadi ya suku bunga pasti tinggi. Kedua neraca perdagangan kita akan repot. Ekspor impor kita ya. Ekspor kita kan kebanyakan komoditas, bukan manufaktur. Komoditas ya barang mentah kan yang. Kemudian aspek ekspor jasa, transportasi, misalkan kita transportasi kapal, pasti kan mahal. Termasuk misalkan kalau untuk BBM ya, kalau perang ini terus berlanjut akan naik sampai lebih dari $100. Akibat apa? Transportasi jadi mahal, asuransi naik ya. Nah, jadi akibatnya harga minyak naik ya, harga barang-barang lain akan terpengaruh. Dan pada saat itu dolar juga tinggi gitu. Ketika tidak ada perang aja dengan kenaikan dolar, harga minyak kita sudah harus bayar lebih besar untuk impor minyak. Apalagi ada perang gitu. Iya. Nah, jadi harapan kita yang paling dekat nih ya dikaitkan dengan itu tadi yang isu kita yang pertama dengan serangan Iran ke Israel dan kita nunggu-nunggu nih sikap Israel terhadap Iran. Apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan agar ya dampaknya nggak memang buruk ke kita? Ya, ini kan sebetulnya kemarin Dirjen Energi mengatakan ini temporer. Tapi gini, kalau dari segi geopolitik memang tadi saya di awal mengatakan polaritas kita itu tidak seperti dulu. Artinya semua orang sekarang mencegah konflik untuk bereskalasi menjadi perang dunia kedua. Ketiga. Nah, ke depan itu konflik-konflik akan terjadi dan sifatnya bilateral. Jadi misalkan tadi Iran, Israel, Rusia, Ukraina, ya, kemudian nanti negara Afrika Sahel dengan Afrika yang lain. Tapi dampaknya tetap ke kita, sehingga kita tidak bisa lagi mengatakan ini main temporer gitu ya. Karena konflik bilateral akan tetap mempengaruhi kita. Jadi hanya kalau konflik bilateral temporer ini kan bukan temporer. Iya. Seterusnya konflik. Kalau semua bilateral konflik dan bilateral jadi multilateral juga kan. Jadi konflik sepanjang tahun. Iya. Tetap potensi konflik antara Israel dengan Iran ini laten. Karena Israel misi utamanya adalah tidak boleh ada negara Arab yang menjadi negara nuklir. Yeah. Nah, gitu ya. Jadi dua bangsa ini kan dari tahun 40 itu sebetulnya Iran itu sikap terhadap Israel itu ambigu. Dia bersama Turki adalah negara Muslim pertama yang mengakui Israel sebagai negara. Yeah. Tapi Iran itu aneh, menolak si Israel masuk ke dalam PBB. Kalau Turki mendukung, gitu, kalau nggak salah. Tapi Iran itu dia mengakui Israel, tapi dia tidak mengakui Israel masuk ke dalam PBB. Nah, potensi ini sebetulnya laten ya, karena gini, dulu ini dua negara ini kan tahun 40-an, 40-50 hubungannya erat. Karena di Timur Tengah Israel itu Yahudi, si Iran itu bangsa Parsi. Di tengah-tengah mereka ada Arab. Nah, tahun 50-an itu Timur Tengah kan
sedang gencar-gencarnya dua hal. Pan-Arabisme yang Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser pelopori, dan sifatnya itu adalah nasional sosialis kayak Soekarno. Nah, karena nasional sosialis dia lebih dekat ke Uni Soviet. Jadi Arab itu tahun 50-an sekian lebih dekat ke Uni Soviet. Nah, jadi Israel sama Iran ke barat karena takut pan-Arabisme ini. Tapi Iran ini menarik juga meskipun dia takut terhadap pan-Arabisme. Nah, pan-Arabisme itu kan salah satu ideologinya, bukan apa, satu sikap politiknya adalah menasionalisasi perusahaan asing. Tahun 56 misalkan si Gamal Abdel Nasser menasionalisasi terusan Suez yang dikelola oleh Inggris dan Prancis. Nah, Inggris dan Prancis kan marah, sehingga Inggris Prancis mengajak Israel dalam sebuah perjanjian di Sevres, Prancis. Kata Inggris Prancis, kamu serbu Mesir, terus ketika terjadi perang, kami, ya Inggris Prancis akan masuk pura-puranya sebagai peacekeeping forces gitu, pasukan penjaga perdamaian. Sebenarnya mereka masuk dalam rangka untuk merebut lagi terusan Suez yang sudah direbut Gamal Abdel Nasser. Tapi rencana ini kan ya sempat perang, tapi rencana ini ketahuan oleh Nikita Khrushchev, Soviet, sama Eisenhower, Presiden Amerika, sehingga digagalkan oleh Amerika dan Uni Soviet. Nah, disitulah berakhirnya superpower Inggris dan Prancis, muncul superpower baru Uni Soviet dan Amerika di kawasan itu. Nah, kenapa Israel mau menyerbu Mesir? Karena diiming-imingi teknologi nuklir oleh Prancis. Nah, Inggris sama Prancis gagal merebut lagi terusan Suez, tapi Prancis tetap menjalankan program nuklirnya di Israel, di Guru Negev, di Shimon Peres Center. Nah, Iran juga karena dekat dengan Barat, dia dapat fasilitas nuklir dari Amerika. Nah, setelah Amerika menjatuhkan Perdana Menteri Mossadegh juga menasionalisasi perusahaan minyak Anglo-Iranian Company yang kemudian kita kenal nanti jadi British Petroleum. Mossadegh dijatuhkan oleh CIA. Mossadegh jatuh, kemudian Amerika mengembalikan Reza Pahlavi. Disitulah nuklir dikembangkan gitu. Tahun 79 terjadi revolusi Iran. Nah, Iran berbalik, sekarang jadi musuh Israel. Nah, Israel takut kepada Iran karena Iran juga punya nuklir gitu. Nah, jadi ini akar permasalahan Israel dengan Iran adalah soal nuklir. Gitu. Dan ini laten ya? Laten. Oke. Jadi, tapi ya kita lihat laten karena sampai 2020 sudah 7 atau 8 ahli nuklir Iran dibunuh oleh Israel. Kemudian Israel juga pernah menyerbu fasilitas nuklir Irak, Osirak tahun 81 dan sebagainya. Ya, artinya meskipun dalam sepekan terakhir ini kita tidak melihat secara terbuka ya upaya-upaya Israel untuk melakukan serangan balik ya terhadap Iran, ini bukan berarti tidak akan ada tindakan ya. Tadi Pak Budi menyatakan meskipun semua negara bersikap hati-hati terhadap konflik ini gitu, Amerika, Inggris juga tidak secara langsung ya menyatakan dukungan atau membackup secara penuh kepada Israel agar Israel melakukan serangan balik. Juga sebaliknya Iran dan negara-negara pendukungnya juga tidak menyatakan secara terbuka untuk kembali melakukan serangan, tapi kita tetap khawatir ya Pak Budi ya, karena itu tadi seperti yang Pak Budi sampaikan bahwa antara Iran dengan Israel itu ada persoalan yang laten ya, yang sewaktu-waktu bisa meledak lebih besar. Nah, saya kira ginilah, Israel mungkin ya akan melakukan pola yang lain, karena kalau sekarang Israel membalas serbuan Iran, dunia akan mengutuk. Karena apa? Serangan Iran terhadap Israel itu dibenarkan oleh dunia. Argumennya kuat ya. Argumennya kuat. Jadi
Konvensi PBB tahun nomor 51 itu membenarkan balasan Iran karena wilayah Iran di Damaskus yaitu konsulat diserbu. Jadi serbuan Iran itu dibenarkan dunia secara hukum internasional. Nah sekarang Israel tuh pasti akan, bukan pasti ya, si kabinet perangnya meminta membalas. Kita khawatirnya dan analis dunia khawatirnya Israel membuat front baru, Panton. Itu front barunya itu adalah dia akan menyerbu Hizbullah habis-habisan sehingga Iran terpancing. Nah kalau Iran terpancing dihajar itu sudah keluar dari konteks konvensi PBB tadi. Nah, ya mudah-mudahan bacaan kita itu tidak terjadi lah ya. Ya mudah-mudahan ya, meskipun ya kita tahu lah dua pihak yang sedang berperang pasti melakukan dan mematangkan strateginya masing-masing, tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi, itu sehingga dampaknya juga tidak semakin buruk gitu. Nah, tapi kita pun tetap harus bersiap dengan hal yang terburuk. Iya, betul. Oke. Sekali lagi hatur nuhun obrolan redaksi kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.